Ya, luar biasa. Semua diberkati. Kita tutup aja sudah doa ya. Tidak usah khotbah lagi kan. Ya, terima kasih Bu Jen. 18 tahun sudah sarjana. Kita baru SMA kelas 1. Saya baru SMA kelas 1 Bu. Karena mah bicara itu kalau Ibu kan mungkin udah main di Australia, kita main di hutan. Kita masih sama monyet kan. Shalom. Sama orang hutan kita baku lempar baku. Jadi saya 18 tahun baru masuk karena saya nggak naik satu kelas tahun. Saya sekolah aja SD umur 8 tahun kelas 1. Udah begitu tahan 1 tahun lagi. Jadi 9 tahun baru masuk SD. Kalau dulu kan kita di sini kan berdasarkan akte kan. Kita kan nggak punya akte sama itu. Ukur sampai kuping belum, belum. Saya ukur belum sampai sebegini. Jadi dulu gitu ukurannya masuk sekolah ukur begini, Pak. Kira-kira yang dapat begini siapa ya? Pak Ali masih dapat nggak, Pak? Nggak ya. Saya gini, saudara. Jadi seperti itulah. Terima kasih Bu Jen, Pak Jody sudah menjadi berkat lewat kesaksiannya. Izin nanti di share ya Bu ya. Nggak apa-apa ya Bu ya. Supaya viral Bu. Ya itu kesaksian itu menguatkan kita dan saya percaya bahwa itu adalah pengalaman perjalanan kita dengan Tuhan, bagaimana iman kita bertumbuh, bagaimana kasih kita, harapan kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Orang yang tadinya princess, ya Bu ya, waktu pertama kali lihat, ih ini bule nih mah. Waktu ketemu Pak Jody, saya pikir Batak. Ih Batak dari mana ini? Tau-taunya pas saya lihat, ih bule juga nih kan. Jadi ternyata mereka dikirim Tuhan dan saya percaya bahwa gereja ini adalah gereja di mana jiwa-jiwa yang datang adalah orang-orang yang benar-benar Tuhan pilih dan panggil untuk ada di sini. Amin. Oke, kita masuk ke kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya bahas sesuatu yang saya pikir ya saya butuh waktu 30 menit. Erik bisa sebenarnya saya siapin materinya agak keren. Tadi malah sampai jam 3, jam 2, habis itu 2 sampai jam 3, jam 4. Saya pikir saya siapin supaya saya pingin tahu-taunya laptopnya gak support. Tapi nggak apa-apa. Nah, hari ini kita bahas tentang yang namanya damai sejahtera Allah. Dan itu biasanya disingkat dengan kata Shalom. Ketika kita mengucapkan Shalom, itu artinya damai sejahtera. Amin. Bukan hanya itu, ketika kita bilang Shalom, diberkatilah kamu. Amin. Shalom, damai sejahtera, bersukacitalah kamu. Shalom, damai sejahtera, artinya kamu harus kuat hari ini. Amin. Jadi itu kata-kata yang mengandung makna yang luar biasa, yang sangat dalam. Dan hari ini kita belajar tentang itu. Dan saya pikir karena untuk menjelang masuk ke bulan Desember, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan dalam perayaan Natal itu satu kata yang sangat penting adalah Raja Damai. Amin. Kita memperingati hari kelahiran Raja Damai. Nah, itu sebabnya saya siapkan materi ini. Coba berikutnya. Saya siapkan materinya ini dapat di ayat yang gini. Ini Yesus sendiri yang bilang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Ini sesuatu yang beda dengan dunia berikan. Ini Yesus sendiri yang ngomong, ini Yesus sendiri yang beritakan, ini Yesus sendiri yang kasih tahu kepada murid-muridnya, mengatakan bahwa damai sejahtera kuberikan kepada kamu. Amin. Apa yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Tadi Bu Jen sudah kesaksian. Dia coba berusaha mencari seperti yang dunia berikan. Tapi dia tidak temukan. Dalam diri setiap manusia ada satu titik yang kosong. Mau siapapun. Salah satu mungkin pernah Bapak Ibu pernah saya hadirkan di sini Pak Rudi Antoya.
Dia pernah kesaksian di sini. Dulu Pak Ali tahu, karena ini teman full gospel. Dulu ini saya lagi dorong dia untuk jadi nasional presiden. Kembali saya, Pak, naik Pak. Nah, dia bilang gini, waktu pertama kali dia mau punya Avanza, dia pingin punya Innova. Waktu punya Innova, dia bilang saya pingin tabung duit, pingin punya mobil yang 6.000 cc. Kayak apa ya, Pak? Gimana Bu? Gimana 6.000 cc? Iya. Jadi tapi dia bilang gini, waktu dia bilang pingin waktu punya Innova itu habis 1 minggu jalan rasanya biasa aja, ya kan? Tapi begitu sampai dia pingin, dia nabung duit, akhirnya dia punya mobil yang 6.000 cc. Habis itu dia punya, dipakai di jalan, itu tahannya cuma 1 bulan katanya. Habis itu selesai, rasanya biasa aja. Amin ya. Nah itu saudara, itu satu nilai yang kadang kosong, dalam titik itu kosong, sengaja dibuat kosong, sengaja dibuat itu kosong supaya apa? Diisi dengan yang Yesus katakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak diberikan, tidak ada dalam dunia ini. Oke, berikutnya adalah sini saudara, kenapa? Karena saya mau persiapkan ini sampai di minggu yang pertama di Desember, maka saya bikin outline-nya kayak gini saudara. Hari ini kita bahas dari mana kita memperoleh damai sejahtera itu. Yang minggu berikutnya kita bagaimana kita memperoleh damai sejahtera dan apa manfaatnya damai sejahtera bagi saya. Yang pertama, berikut. Dari mana kita memperoleh damai sejahtera? Ini sebenarnya motionnya saya siapinnya keren, tapi kasihan laptopnya. Jadi karena Erik lihat, Pak, kok gede banget? Karena ini video. Ini, wah mirip Pak Jody ini ya Pak ya. Dari mana kita memperoleh? Tetap di situ dulu. Kenapa? Dari mana kita memperoleh damai sejahtera itu? Kadang-kadang kita pingin memperoleh damai sejahtera itu kalau kita pergi ke mana? Gunung. Ya kan? Naik gunung. Ada orang yang situ. Begitu dia naik ke gunung, dia kayaknya senang, sejuk, enak banget. Dia pingin sampai di sana. Tapi habis selesai pulang turun dari gunung sampai sini lagi apa? Kosong lagi. Berikut, yang kedua. Ada kala orang pingin damai sejahtera kalau pergi ke pantai. Nah ini saya. Bahkan saya kemarin ketemu ada satu teman juga, suaminya bilang, Kem, gue itu kalau nih kata dia, gue udah hampir kayak berhala kata dia. Sampai istrinya bilang, lu udah berhala itu kenapa? Kalau dia itu bilang gini, kalau gue udah pergi ke pantai, gue duduk di pantai, itu kayaknya semuanya itu lepas. Gue lihat ini ombak, deru, angin sepoi-sepoi, kayaknya semua beban di kota itu udah hilang semua. Ada yang kayak gitu saudara. Dan saya kayak gitu saudara. Maka ini saya sama istri beda. Kalau dia pingin ke gunung. Kalau gue bilang, dia kena angin laut panas. Gue kena angin laut ke peak 2 itu, gue cium itu bau angin laut itu. Udah kayak hilang itu stres. Itu saya hampir tiap hari di laut. Jadi saya gitu kan. Pegang gitar, nyanyi gitu, matahari, sunset gitu kan. Satu hari... Aduh, itu indah banget saudara, senang banget. Dan kita habis itu kita kejar kepiting, kita bakar kepiting, makan enak. Itu saya pingin ulang lagi itu barang. Kenapa? Saya bilang sama istri nanti kalau anak-anak udah selesai, coba saya pingin lagi pergi tidur lagi di itu pantai. Kenapa? Enak banget. Karena itu merasa kayak tenang banget. Atau berikutnya, kadang-kala orang mengisi itu dengan ini saudara. Dan tadi Bu Jen bilang, kadang-kala pingin ke dugem. Bukan ke bugem ya. Ke dugem. Kan mirip-mirip, dugem sama bugem kan mirip. Kalau istrinya Pak Gilbert kan, Pak Gilbert bilang jangan salah panggil. Ya kan? Harusnya panggil Bu Gil kan. Kan istrinya Pak Gil. Bugil kata dia, jangan salah panggil kata dia, harusnya panggil Bugem kata dia. Kan istri Pak Gilbert kan disingkat kan Pak Gil kan. Jadi jangan salah panggil. Nah, kadang-kala kita pingin gitu saudara, pergi ke night club. Saya iseng saudara,
iseng nih, iseng maaf ya, bukan hobi ke situ, bukan, iseng. Waktu saya kerja tinggal pelayanan dari Kalimantan sampai di Jakarta jadi sales, iseng-iseng pingin lihat itu naik klub itu kayak apa. Iya kan Bu Jen ngomong kan gue juga, apa sih barang apa sih kayak gitu kan, iseng-iseng saudara. Mungkin saya sebut nggak apa-apa kali ya, yang dekat kota tua itu dulu namanya apa? Athena atau apa ya, saya lupa. Buset, begitu masuk, Pak, hampir jantung ini copot. Dung dang dung 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 dang dung dang dung dung dang. Waduh. Oh, begini toh. Duh, yang enak-enak. Wih, ini di pojok sana. Di pojok sana, lihat, saya liatin gitu kan. Pingin tahu juga, Bu. Maaf, bukan hobi, bukan. Habis itu pulangnya, kenapa orang bilang itu barang enak? Kok gue datang kok jadi kayak gue yang stres di situ lama-lama? Kenapa? Jantung gue mau copot. Orang itu musiknya, subwoofernya kencang banget. Tapi buat mereka enak kan? Ya Bu ya, enak ya. Ada kalanya kita mungkin kayak gitu saudara. Kita pergi isi damai sejahtera ini, kekosongan itu dengan seperti itu. Pergi ke situ. Pergi ke gunung, pergi ke pantai, pergi ke nightclub. Tapi apakah setelah itu masih alami damai sejahtera? Itu tahan berapa hari? Tahan berapa hari? Paling 1-2 jam saudara. Amin. Kalau coba kita terus di gunung sana, masih mau nggak? Nggak juga saudara. Coba terus lu di pantai, nggak juga. Nah, amin. Nah, setiap hari juga kayak nightclub juga. Gak tahu ya kalau yang lain, tapi ada teman di Full Gospel. Saya sebenarnya pingin ajak dia satu saat, namanya Pak, saya kasih sebut Pak Ali mungkin kena. Nah, berikutnya, tahu gini saudara, yang disebut dengan orang yang mengalami damai sejahtera itu seperti ini. Ini sebenarnya ini. Menurut Bapak Ibu, 1, 2, 3 tadi atau yang keempat? Itu apa itu? Pandai ya. Pada saya bikin suruh AI-nya, itu sebenarnya ada videonya. AI, tolong kasih saya binatang koala sedang tidur di atas pohon di tengah hutan. Mereka pemandangan gunung, petir menyambar, tapi dia tidur sono. Orangku pamil, tidur nyenyak, tidur apa namanya? Pulas. Nah ini sebenarnya dia lagi tidur itu saudara. Padahal di sekelilingnya itu badai angin kencang luar biasa. Menurut Bapak Ibu, yang mengalami sukacita itu atau damai sejahtera itu seperti ini atau seperti tadi yang ke 1, 2, 3 tadi? Anginnya kencang, badannya luar biasa, tetap tidur saudara. Ada video. Atau seperti ini saudara, berikut. Atau seperti ini. Nah ini sebenarnya ada video. Kita di luar sana hujan badai petir luar biasa. Tapi di dalam rumah kita tetap hangat. Kopi, ngeteh, ngobrol dengan enak. Enak gak? Pisang goreng. Ya, enak gak Bu ya? Oh, anak ketiga. Enak saudara. Ini keadaan. Di luar boleh berkecamuk. Tapi di dalam kita sini tetap. Oke. Berikut. Nah, kita coba belajar perhatikan contoh saudara. Contoh di sini. Contohnya deh. Raja Daud pernah mengalami suasana seperti itu saudara. Hanya dekat Allah saja. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dia sedang mengalami ketenangan. Seperti binatang tadi, koala tadi. Dia tidur nyenyak. Padahal saudara perhatikan. Saya sebenarnya ada video. Di belakang sana ada Saul. Seorang raja. Dan pasukannya sedang mencari dia dan memburu dia. Ini kalau mau dibilang nih, ini DPO. Iya kan? Ini DPO, Daud ini DPO. Kenapa? Karena Saul iri kepada Daud. Kata-kata cuma bilang begini. Saul iri kenapa? Karena Saul dikatakan dia mengalahkan beribu-ribu. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa.
Akhirnya dia dicari. Posisi raja terancam. Intel disebar ke sana sini, cari tahu Daud di mana. Daud sampai masuk dari satu tempat gua ke gua yang lain. Tiba-tiba dikirimin orang-orang gila. Dan dia juga pernah pura-pura jadi gila. Tapi dia bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia tenang bukan karena di luar atau tidak ada gejolak, tidak. Dia tenang kenapa? Karena ada Allah yang bekerja dalam kehidupan dia. Amin. Ada kuasa yang lain yang bekerja dalam kehidupannya. Ada damai sejahtera yang ada dalam hidup dia. Yang tadi saya bilang, kekosongan itu dia isi dengan Tuhan. Dia isi dengan hadirat Tuhan. Dia isi dengan pujian. Dia isi dengan doa. Dia isi dengan pujian penyembahan. Dia isi dengan baca firman Tuhan. Alami ketenangan. Amin. Yang berikutnya. Atau seperti ini. Contoh Yesus. Nah ini. Tadi saya bikin videonya keren sebenarnya. Cuma sayang gak bisa. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ini Tuhan benar-benar. Kita ini sudah mau tenggelam. Bahaya, ancam kita. Tapi ada satu figur. Kok dia tidur, pulas, tenang. Kok dia bisa nggak rasa kita yang kita rasakan. Ada angin yang tiupnya begitu kencang. Ada badai yang begitu besar ombaknya. Perahunya oleng. Tapi tidur dia. Itu saudara, saya rasa ini juga satu yang luar biasa. Kenapa dia bisa tidur? Karena dia adalah Raja Damai. Amin. Damai sejahtera itu ada di sini. Yang di luar boleh berkecamuk. Yang di luar boleh serang sana sini. Tapi hati ini, yang kekosongan ini ada sukacita. Dia tenang. Amin. Murid-muridnya berada dalam bahaya. Tapi Yesus tetap tidur. Kita mungkin dalam keadaan bahaya. Tapi hati ini, maka kalau nanti lebih lanjut, nanti saya bahas di minggu pertama di Desember. Baru saya bahaskan bagaimana cara kita memperolehnya. Atau manfaatnya damai sejahtera buat kita seperti apa. Itu hanya adalah contoh. Yang berikutnya ada. Berikutnya gini sudah. Ada 3 sumber damai sejahtera. Damai sejahtera ini dia punya 3 sumber. Nah sumbernya ini kita harus tahu. Sumbernya kita harus tahu supaya kita jangan sampai kita salah jalan. Kita cari sumbernya melalui naik klub. Kita cari sumbernya melalui naik ke gunung. Baik, gak apa-apa, boleh pergi ke gunung, boleh, bukan berarti gak boleh ajak-ajak, maksudnya kalau ke gunung ajak-ajak kita. Mau ke pantai, ajak aja kita juga ke pantai gitu kan. Tapi kalau ke naik klub, ajak-ajak juga. Enggak, jadi begitu saudara. Nah sumbernya dari mana? Kalau kita belajar dalam Alkitab, maka ada 3 sumber yang merupakan sumber damai sejahtera itu. Dan itulah yang mesti harusnya kita cari dan temukan. Supaya itu menjadi kekuatan bagi kita. Sehingga kita seperti Yesus, sekalipun badainya ngamuk bagaimanapun. Seperti satu keluarga sekalipun di luar sana, ada badai petir bagaimanapun. Di dalamnya mereka tetap sejahtera, akur, komunikasi dengan baik, ngobrol dengan baik. Yang pertama, berikut. Yang pertama adalah di Filipi pasal 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang pertama adalah dari mana sumber kita memperoleh damai sejahtera? Sumber pertama adalah dari Allah itu sendiri. Dia adalah sumber damai sejahtera itu bagi kita. Apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu lihat, apa yang kamu telah lakukan. Lihat dalam diriku, lakukan itu. Dia sumber damai sejahtera menyertai kita. Kenapa disebut Allah sebagai sumber damai sejahtera? Berikut, next. Kita pelajari begini saudara. Sumber damai sejahtera adalah pemeliharaan batin dan perlindungan atas ketakutan serta kecemasan. Dia adalah sumber yang memelihara batin kita. Hati ini
dipelihara dengan demikian rupa. Sehingga kita boleh sekalipun di luar sana, tadi Bu Jen bilang banyak ombak-ambing. Tadinya tahun lalu grafiknya naik, tiba-tiba grafiknya turun. Kalau kita yang nggak ada kita yang kerja kan nggak apa-apa ya. Kalau orang bisnis itu kan tiba-tiba grafik turun begitu kan dia mikirnya luar biasa, saudara. Kenapa harus karyawannya? Yang itu kan nggak bisa ditawar, itu kan mesti harus dibayar. Kan jadi tiba-tiba tuh kecemasan, khawatir. Tapi dia adalah sumber. Amin. Selama kita bergantung kepada dia, selama kita melekat kepada dia, selama kita mencari dia, selama kita ada dalam dia, dia selalu memberikan ketenangan. Amin. Berikut. Next. Yang kedua adalah saudara, penyertaan Allah yang memampukan kita untuk hidup dalam harmoni, mengatasi konflik secara konstruktif, dan mempertahankan suasana yang stabil meskipun dunia bergejolak. Sekalipun dunia bergejolak, tapi dia adalah sumber kita, maka hati ini tenang. Amin. Hati ini tenang. Pikiran ini tenang. Saya nanti bahas lebih lanjut karena itu kalau Bapak Ibu pelajari. Sebenarnya ada dua sumber bagaimana damai sejahtera itu berpengaruh tentang kehidupan kita adalah pertama adalah pikiran dan juga hati. Main di dua area itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber yang kedua adalah saudara perhatikan di Filipi, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Yang kedua sumber damai sejahtera selain daripada Allah. Sumber damai sejahtera juga adalah Yesus itu sendiri. Kalau Bapak Ibu pelajari di situ. Kenapa? Apa bedanya sumber damai sejahtera dari Allah dan sumber sejahtera dari Yesus? Dan nanti ada satu lagi sumber sejahtera dari yang kedua, Yesus. Bukan hanya berikut. Yesus menghadirkan atau mengerjakan damai sejahtera itu dalam hidup kita lewat kelahirannya, lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, dan lewat kenaikannya ke surga. Sampai hari ini, dia tetap berdoa buat kita supaya kita merasakan damai sejahtera itu. Kelahirannya nanti kita peringati. Dia hadir datang untuk membawa damai sejahtera itu kepada kita. Kematiannya di atas kayu salib. Tujuannya cuma satu. Menghadirkan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia hidup. Itu juga menghadirkan damai sejahtera itu bagi kita. Kenaikannya ke surga. Dia sampai di surga sana pun. Sampai hari ini kita bilang begini. Dia berdoa dan bersyafaat buat kita. Supaya damai sejahtera itu tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Jadi dia tidak sekedar membiarkan. Dia sebagai Allah yang sumber damai sejahtera, dia menyediakan itu. Tapi ada satu figur, yaitu namanya Yesus. Dia datang ke dalam dunia, dia lahir, dia mati, dan dia bangkit dan naik ke surga. Dia memperjuangkan damai sejahtera itu. Hadirkan itu kepada umatnya, jemaatnya, orang-orang yang percaya dia. Supaya mereka mengalami damai sejahtera. Amin. Karena nanti kita bahas di poin yang ketiga. Saya akan nanti uraikan lebih jauh itu. Karena ini kan materi. Kita step by step toh. Ini waktu juga sudah mulai. Yang ketiga saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke. Yang ketiga adalah berikut. Ya, berikut Yohanes 14 ayat 20. Oh, ini masih tadi lagi. Ya, yang ketiga. Galatia pasal ke-5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah apa saudara? Kasih, sukacita, dan apa? Damai sejahtera. Sumber damai sejahtera yang pertama adalah dari Allah. Yang kedua adalah dari Yesus. Dan yang ketiga sumbernya adalah dari Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Roh Kudus datang untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita. Berikut, next. Nah ini saudaraku yang saya kasih. Berikutnya adalah Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, sebagai guru, sebagai pemimpin. Kalau kita uraikan lebih jauh, maka kita akan temukan ini. Dia, buah Roh Kudus, dia sebagai penghibur, penolong, dia sebagai guru, dia sebagai seorang pemimpin yang memimpin kita, sebagai seorang gembala yang membimbing kita.
Yang kedua dikatakan membawa kita kenal Allah. Dia juga hanya bukan sekedar itu. Tapi hari ini kita datang ke gereja. Hari ini kita datang beribadah. Hari ini kita mengenal Tuhan. Hari ini kita terima Tuhan. Itu adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dia hadir dalam kehidupan kita. Salah satu buahnya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Apa yang kuberikan bagimu tidak seperti diberikan oleh dunia ini. Memang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena kita mengalami damai sejahtera. Sekalipun di luar sana ngamuknya luar biasa. Tapi di sini tetap bersuka cita. Amin. Kalau kita senang karena dapat lotre itu hal yang biasa. Tapi kalau kita senang, kita lagi berduka, kita senang bagaimana? Ya kan? Kita lagi Alkitab bilang gini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai. Kan aneh, ya kan? Aneh enggak? Ini cobaan bertubi-tubi datang, masalah bertubi-tubi datang. Tapi Alkitab bilang begini, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Kan gak masuk akal. Sedangkan tadi Bu Jen bilang, di-sharekan. Iman itu butuh hanya iman dan yakin. Iman itu mengalahkan logika kita. Logikanya adalah kalau saya harus dapat masalah, saya ada sakit, harusnya saya suasana hati ini juga ikut sedih, ikut susah, ikut selain sebagainya. Tapi Alkitab bilang begini, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu beda saudara, satu langkah yang luar biasa. Satu langkah yang luar biasa. Kalau kita susah hati, harusnya ikut susah. Tapi kalau Alkitab bilang, waktu kita susah hati, ada masalah dalam, kita diajarin tetap bersyukur. Amin. Kita diajari tetap mengucap syukur. Tetap memuji Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi Bu Jen bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu gak rasain ada di Ayub. Kalau rasain ada di Ayub, baru kita bisa ngomong. Ayub gak gampang ngomong. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan kasih dia anak, tiba-tiba Tuhan ambil itu anak lagi. Kita ada di Ayub, terima gak? Enggak saudara, berat itu. Bukan 1, 3 anaknya saudara. Kalau 1 oke lah, mungkin cincin lah masih ada 2 anak gua. Ya kan? Ini anak 2 habis. Oke, selesai anak. Ini harta benda, kuda-kudanya, binatangnya habis. Lumbung-lumbungnya, sawah-sawahnya, persediaannya habis. Bukan hanya sampai di situ saudara. Sampai kepada dirinya borok. Gatalnya kata Alkitab. Sampai dia garuk, tangan udah gak bisa, pakai beling. Udah pernah rasain belum? Dan kasurnya, dia tidak pakai kasur, merek Quantum. Atau King Coil, atau minyak oil. Enggak saudara. Kasurnya Alkitab bilang apa? Debu dan sampai angkat itu debu borok-boroknya. Kayaknya dulu jangan-jangan mama saya ini niru Ayub. Saya curiga jangan-jangan mama saya niru Ayub juga. Kenapa? Orang kita dulu luka. Orang kita luka nih ya. Harusnya kan cari Tensoplast. Apa plus lah begitu. Atau Kamudin atau Betadine. Nah, ya kan? Kan Kamudin boleh kan. Betadine juga boleh. Kalau di Jawa kan Kamudin. Kalau di Ambon Betadine. Enggak saudara. Mama saya bingung saudara. Dia ludah di tanah. Angkat itu tanah, tempel di itu luka. Kemarin saya doain ada jemaat sini. Dia enzim kan. Jadi kakinya enggak sembuh. Saya bilang saya dulu ini saya ada bekas-bekasnya. Saya jangan-jangan dulu ini enggak sembuh-sembuh ini gara-gara ini cuma enggak pakai Kamudin atau Betadine kan. Pakai tanah, tempel di ini kaki. Untung kemarin saya jatuh motor Bu Jen kasih itu obat. Beda dengan yang mama punya kan. Mama kan ludah di tanah, tempel.
Saya pernah digigit serangga, digigit tawon. Ada satu kampung itu ada satu buah yang kita bilang buah jalak apa ya. Dia merah kalau dia udah matang. Kita ngambil itu buah enak bang, manis banget. Nah ternyata itu kita ngambil, di belakangnya itu ada tawon. Jadi kalau kita kadang nggak sadar, kita ngambil itu buah, tiba-tiba tawonnya serang kita. Nah waktu tawonnya serang kan ini bentol semua kan, gemuk. Lu tahu nggak? Kita tahu nggak? Pergi kita kayak orang tua ngadap, aku digigit. Lu tahu nggak obatnya apa? Bukan ludah, ambil upil, tempel. Saya datang, mama saya datang di rumah kan, kita udah gede nih kan. Saya tanya, mama, aku mau tanya ini, aku penasaran banget. Aku kecil itu, kenapa mama itu kalau kita sakit, luka, ludah di tanah, olesin. Kita sudah tidak tahu lagi. Mau pakai apa lagi kita. Lalu aku tanya lagi, kenapa aku gigit tawon, kau korek upil, kau tempel. Karena saya edelin. Diingus, sumbat itu tisu di sini. Jangan-jangan kau mau oles. Nah itu saudaraku saya. Kayak gitu saudara. Kita nggak tahu lagi. Saya tanya mama, kenapa bisa begitu? Kita sudah tidak tahu. Satu lagi yang saya paling unik, demam, menggigil, sakit, banget itu, panas banget. Nah saya itu pernah satu saat saudara, saya nggak tahu kenapa. Tiap kali kalau kita demam panas, mama saya tuh punya obat gitu saudara. Dia kalau udah tahu anaknya sakit panas, dia tahu batok kelapa, tahu ya Bapak Ibu tahu ya, batok kelapa ya. Dia ambil, nah dia udah ambil itu batok kelapa, dia simpan. Nah, kita malam-malam tidur pulas banget. Tiba-tiba itu batok kelapa, dia bakar, dia suntul di pantat. Viral di YouTube juga. Dia suntul di pantat. Besoknya kita sembuh. Jadi tiap kali itu kita dari generasi ke generasi itu pakai itu obat saudara. Coba dulu kita nanti anak-anak di rumah panas. Anak-anak di rumah pakai inspirasi ini. Besok suhu panas kasih tidur batuk kelapa. Nangis kaget-kaget kalau kita pulas. Besok paginya sembuh. Sejak itu dari turun temurun obatnya itu saudara. Obat turun panas versi mama saya. Itu saudara. Nah itulah sebabnya saudaraku yang saya kasih dan sekalipun kita ada Roh Kudus itu membimbing kita sedemikian rupa untuk kita mengalami damai sejahtera. Amin. Yang kedua adalah membawa kita mengenal Allah dan mengisafin kita akan dosa. Dia mengingat kita tentang dosa. Dia mengingatkan kita kalau kita kedugam itu dosa lu. Dosa enggak ya? Makan rokok itu dosa enggak? Makan semcam banyak juga dosa enggak? Dosa. Ya kan? Kolesterol tinggi semua kan. Dia menginsapkan kita bahwa kita harus hidup benar. Kita harus hidup mencari Tuhan. Kita harus hidup berdoa. Itu dia sadarkan kita. Maka Roh Kudus dianjurkan di Alkitab. Salah satu dosa yang tidak bisa dapat diampuni adalah kita mendukakan Roh Kudus. Amin. Kiranya 3 sumber ini menjadi pegangan buat kita menyongsong Natal nanti. Kita tetap menjadi orang yang terpelihara damai sejahteranya. Amin. Dia adalah Allah sumber damai sejahtera kita. Yesus yang berkorban itu buat kita, menyelesaikan itu buat kita. Dan ada Roh Kudus yang terus membimbing kita untuk mengalami damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Satu hati dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur dan berterima kasih. Lewat kebenaran firman-Mu hari ini, biarlah termeterai dalam kehidupan kami. Damai sejahtera dari Allah, tempat yang maha tinggi. Dalam Yesus Kristus, lewat Roh Kudus, kami alami buah-buah roh damai sejahtera dalam kehidupan kami. Meteraikan itu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.